Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, semangat sekali ya. Ini saya panggil dulu ya nama-namanya. Sumiati hadir? Hadir, Bun. Sutrisnowati? Hadir. Hadiro. Aan? Hadir. Gita? Hadir. Elvira? Hadir. Sorot ke sini lagi. Nurmayanti? Hadir. Sugiyarti? Hadir. Tasmi? Oke, hadir semua ya. Tepuk tangan dulu dong. Jadi hari ini sesuai dengan RPS kita untuk Prodi Manajemen Bisnis Syariah, pertemuan ke-10 materi perkuliahan adalah teknik penyusunan kontrak. Oke, pernah dengar istilah kontrak? Pernah. Kontrak apa? Jangan bilang kontrak kawin ya. Kontrak atau kontrak nikah. Oke. Oke, sebelum lanjut ke materi berikutnya, ini ada studi kasus yang teman-teman perlu baca. Ini salah satu contohnya ya. Jadi pelaku usaha ini menerima investasi sebesar 20 juta rupiah, tapi ternyata tidak ada perjanjiannya secara tertulis. Nah, kira-kira apa sih permasalahan hukum yang kemungkinan terjadi kalau kasusnya seperti ini? Jika nanti perusahaan bangkrut, bisa aja dia tidak bisa menggugat atau mendapatkan hak apapun atau royalti apapun karena tidak ada kontraknya. Oke, kalau yang lain? Kalau Ya, silakan. misalkan yang punya investasinya kabur juga kan nggak bisa nuntut apa-apa. Oke. Ya, semuanya nggak ada yang salah. Betul bahwa kenapa sih perlu ada perjanjian secara tertulis, itu adalah salah satu alat bukti. Nah, ini adalah syarat sahnya perjanjian. Jadi syarat sah perjanjian itu ada 4. Yang pertama, kesepakatan para pihak. Ingat, jadi dalam melakukan perjanjian, baik secara tertulis ataupun secara lisan. Jadi perjanjian itu ada 2 ya. Perjanjian secara tertulis, perjanjian secara lisan. Nah, pertanyaannya, apakah perjanjian secara lisan itu tidak sah? Sah, karena itu diakui oleh Kitab Undang-Undang KUH Perdata. Jadi yang untuk mengetahui sah atau tidaknya perjanjian itu ada 4. Pertama, kesepakatan. Jadi kalau salah satu pihak dipaksa tanda tangan, itu bisa dapat dibatalkan. Terus yang kedua, kecakapan dalam bertindak. Jadi bahasa hukum itu dengan bahasa Indonesia 2 hal yang berbeda. Cakap itu bukan berarti ganteng ya. Cakap itu artinya dia layak nggak ikut bertanda tangan. Misalnya, dia ternyata usianya masih di bawah 21 tahun. Itu belum cakap. Atau misalnya di bawah 21 tahun tapi sudah menikah, itu sudah cakap. Jadi standarisasinya adalah sudah menikah. Atau misalnya perusahaannya namanya Angin PT Angin Ribut Bersatu. Direkturnya namanya Budi, ternyata yang tanda tangan karyawan yang paling bawah itu nggak cakap. Karena nggak bisa dokumen itu digunakan ketika ada sengketa bisnis. Tadi 4 ya, yang pertama adalah kesepakatan para pihak, kedua ada kecakapan, yang ketiga adalah objek tertentu, yang keempat adalah klausul yang halal. Kalau 4 ini nggak terpenuhi, itu dapat dibatalkan. Kalau misalnya yang pertama nih, kesepakatan para pihak itu ternyata tidak ada, itu dapat dibatalkan. Atau misalnya yang kedua tadi apa? Masih ingat? Kecakapan. Kalau misalnya nggak cakap nih salah satu pihaknya, itu dapat dibatalkan. Tapi kalau yang ketiga, poin ketiga itu klausul yang halal sama objek tertentunya itu ternyata tidak sesuai, itu batal demi hukum. Apa bedanya dapat dibatalkan dengan batal demi hukum? Kalau dapat dibatalkan itu misalnya nih, A dan Budi udah kerjasama. Misalnya tidak ada, salah satunya itu tidak ada kesepakatan, itu bisa mengajukan gugatan untuk pembatalan di pengadilan. Atau misalnya musyawarah lah berdua, dibatalkan aja lah perjanjian kita. Tapi kalau misalnya batal demi hukum, itu perjanjian itu nggak ada. Emang nggak ada, dianggap nggak ada dan nggak diakui, seperti itu. Nah, ini struktur atau anatomi yang harus ada dalam kontrak. Ini kontrak itu berarti perjanjian secara tertulis ya. Yang pertama adalah identitas para pihak. Jangan sampai hanya nulis Budi melakukan perjanjian nama Anto. Padahal Budi itu banyak loh, harus jelas nama lengkapnya sesuai dengan KTP. Ingat, ada orang nama panggilannya dengan nama KTP-nya beda. Jadi harus minta identitasnya dan itu harus lengkap di situ. Misalnya tempat tanggal lahirnya, tinggalnya di mana. Kalau alamatnya 2, tulis di situ. Misalnya alamat KTP ini, alamat domisili saat ini.
Jangan alamat KTP doang, itu harus jelas identitasnya. Jadi kalau misalnya ada masalah mau menggugat, udah tahu nih, oh ternyata pengadilan mana nih. Bisa jadi KTP-nya Karawang tapi ternyata domisilinya Bekasi. Itu kan bisa ditahu ternyata di Bekasi, berarti Pengadilan Negeri Bekasi. Seperti itu. Terus yang kedua, latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi para pihak ini kerjasama? Oh misalnya Ani ini punya usaha, produknya misalnya keripik pisang. Oh si B ini, pihak kedua, Budi ini ternyata punya warung tutu untuk sembako ya, titip barang lah ya. Nah itu latar belakangnya dijelasin, bahwa kesepakatan ini ternyata Ani dan Budi melakukan kerjasama, Ani sebagai pemilik produk keripik pisang, si Budi ini sebagai pemilik toko. Jadi gitu dijelaskan. Terus judul kontrak. Judul kontrak itu maksudnya gini, jangan ditulis di atasnya surat perjanjian. Surat perjanjian apa? Apakah jual beli? Ataukah misalnya titip jual produk? Atau misalnya perjanjian apa? Iya, bagi hasil. Itu harus jelas. Apalagi anatomi ini yang paling penting nih dalam perjanjian secara tertulis atau kontrak ya. Hak dan kewajiban. Itu harus jelas. Misalnya pihak pertama ini tugasnya ngapain? Haknya apa saja itu dituangkan dalam bentuk tertulis, harus detail ya, jangan multitafsir. Karena kalau multitafsir itu definisinya si Budi, definisinya si Ani itu bisa berbeda. Contoh, saya punya produk nih, makanan bayi. Saya titip ke Pak Budi yang misalnya punya warung, ada freezernya, saya titip di situ ya. Apa hak saya? Ya meminta pembayaran setiap bulan. Setiap bulannya itu tanggal berapa itu disebutkan, tanggalnya berapa, jam terakhirnya jam berapa, itu harus detail. Terus hak saya apa? Misalnya ketika barang yang sudah dititipkan rusak karena dia yang harus ganti rugi. Itu hak saya loh. Karena pada saat saya menitipkan produk ini, itu dalam kondisi aman, nggak rusak. Jadi kalau rusak karena dia harus ganti rugi, gitu. Terus apa kewajiban saya? Kewajiban saya misalnya nih, menitipkan produk, dan sesuai kesepakatan. Terus pihak kedua apa nih haknya? Haknya pihak kedua misalnya butuh penjelasan nih expire-nya kapan. Karena kalau misalnya ada yang beli ternyata keracunan, siapa yang bertanggung jawab? Jadi itu hak-haknya harus dijelaskan seperti itu. Kemudian klausul operasional. Nah ini opsional ya. Kemudian klausul penyelesaian sengketa. Maksudnya apa? Ketika terjadi permasalahan, masalah itu diselesaikan secara apa? Apakah musyawarah, atau misalnya diselesaikan di mana, atau langsung ke pengadilan. Nah, itu dijelaskan di situ. Misalnya banyak kan perjanjian itu apabila terjadi permasalahan diselesaikan secara musyawarah. Biasanya poinnya seperti itu. Oke, nah ini jalur penyelesaian sengketa. Ada jalur litigasi dan non litigasi. Tahu nggak apa bedanya? Litigasi itu maksudnya diselesaikan di pengadilan. Kalau non litigasi itu maksudnya ketika ada masalah diselesaikan di luar pengadilan. Seperti apa? Ketemu lah di luar, ngopi bareng, musyawarah. Atau kalau misalnya bentrok di situ nggak bisa selesai dalam musyawarah, panggil mediator. Nah, mediator itu apa? Mediator itu orang yang sudah disumpah, memang sudah mengikuti pelatihan. Jadi dia sebagai penengah, benar-benar netral. Karena gini, ketika ada permasalahan, keluarga kita yang misalnya tokoh agama tetap aja pasti condong ke keluarganya. Kenapa? Karena dia ada hubungan keluarga. Jadi kalau bisa mediator itu benar-benar orang luar. Karena bisa netral, netralnya murni gitu kan. Nah, kalau misalnya jalurnya litigasi, karena ini kasusnya perdata ya. Kalau kasusnya perdata murni itu nggak bisa langsung ke pengadilan negeri menggugat. Itu harus melewati tahap somasi dulu. Jadi somasi pertama, setelah disomasi, kan di dalam somasi itu ditulis, apabila 7 hari misalnya tidak ada respon ya, itu akan lanjut lagi somasi kedua sampai somasi ketiga. Nah, bukti somasi inilah salah satu bentuk bahwa udah ada upaya loh, tapi ternyata si pihak kedua ini tetap tidak mau bertanggung jawab, makanya menggugatlah ke pengadilan negeri. Tapi kebanyakan kalau bisa diselesaikan non litigasi lebih hemat biaya lagi, seperti itu. Nah, yang terakhir ini, kapan sih kontrak itu berakhir? Tergantung isi kontraknya. Misalnya, perjanjian ini berakhir 1 tahun sekian, kan biasanya di awal perjanjian itu mulai hari ini, pada hari ini, tanggal sekian. Nah, itu biasanya di klausul terakhir itu kontrak ini berakhir pada tanggal sekian, bulan sekian. Nah, itu ada biasanya dalam kontrak. Atau yang kedua, ini namanya pemenuhan prestasi ya. Prestasi itu bukan berarti ranking 1 ya, itu bahasa hukum. Nah, prestasi itu maksudnya isi di dalam perjanjian itu.
Kemudian yang kedua adalah kesepakatan bersama. Misalnya nih salah satu pihak memang tidak memungkinkan untuk lanjut kerjasama, ya udah bikin kesepakatan, kita stop dulu ya kerjasamanya karena ternyata bahan bakunya lagi mahal nih. Nah ternyata pihak kedua setuju, ya udah berarti nggak jadi masalah. Nah saran saya kalau misalnya usaha ini ternyata besar, lebih baik bikin BAP atau berita acara bahwa sudah putus nih. Jadi sewaktu-waktu nggak dianggap enggak kok ini perjanjiannya masih jalan. Nah mana begini nih, ganti rugi dong karena dan lain sebagainya. Jadi lebih baik bikin berita acara bahwa kita tuh kerjasamanya udah berakhir, dia tanda tangan, kita tanda tangan, beres gitu. Terus yang ketiga one prestasi. Apa itu one prestasi? Ada yang tahu? One prestasi itu bahasa hukum artinya ingkar janji. Biasanya itu anak hukum kalau lu one prestasi ya, kemarin katanya janjian jam 10 datangnya jam 12. Itu istilah-istilah hukum biasanya dibuat slang. Kalau anak hukum ketemu yang non prestasi, gue somasi lu ya, karena gitu ya. Tapi jadi one prestasi itu artinya ingkar janji. Kalau salah satu pihak ternyata ingkar janji, anggaplah misalnya Ani ini bulan depan harusnya mentor 10 juta. Ternyata nggak nyetor-nyetor. Sampai bulan berikutnya nggak setor-setor. Apa yang dilakukan? Ya bisa melakukan misalnya somasi. Biasanya seperti itu somasi. Nah kalau misalnya somasi tadi nggak ada respon, bisa pemutusan tadi, pemutusan kontrak kerjasama karena para pihak ini sudah ada tidak ada itikat baik. Jadi hari ini perkuliahannya sudah selesai. Bagi yang ingin materinya di-download bisa langsung QR aja ya, scan barcode di atas. Oke, bisa ya, terlihat ya scan barcode ya. Di layar terlihat ya. Ini adalah salah satu contoh surat perjanjian secara tertulis. Nah, ini poin penting juga. Karena ini adalah perjanjian titip jual produk ya, produk UMKM. Di pasal 6 itu harga dan sistem pembayaran itu harus jelas. Kenapa? Karena nanti para pihaknya akan kebingungan. Misalnya pihak pertama mau transfer kemana nih? Ke Dana. Kalau Dana ya tulis di sini. Misalnya pembayarannya itu lewat Bank Mandiri, lewat Dana. Selain itu sudah nggak menerima. Jadi gitu harus jelas. Jangan tiba-tiba cash aja ya, nggak bisa, harus sesuai perjanjian. Kenapa? Karena kita akan ada bukti. Kalau misalnya, pembayaran sebelumnya itu belum dibayar, karena biasanya kan lewat ini ya, lewat bank ya, ada rekening korannya, itu juga bisa jadi alat bukti ke depan kalau one prestasi. Kemudian pihak kedua wajib mengirimkan bukti transfer kepada pihak pertama. Nah itu buat bukti ke depan. Oke, ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Saya Bu. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Yuliana, izin bertanya Ibu. Kan dalam sebuah kontrak misalnya ada kasus, kontraknya itu sudah berakhir. Nah, boleh nggak sih ketika kontrak itu sudah berakhir, kita melakukan kontrak dengan yang lain? Sementara di kontrak sebelumnya, walaupun sudah berakhir, tapi belum ada kesepakatan pemutusan gitu, Bun. Terima kasih. Terkait pertanyaannya tadi, kalau misalnya kontraknya sudah berakhir, di dalam klausul perjanjian itu apakah boleh melakukan kerjasama dengan yang lain? Boleh, karena kan itu udah otomatis selesai. Makanya tadi ada 3 poin itu, kontrak itu berakhir. Pertama memang sudah selesai, prestasinya udah selesai. Yang kedua ada yang one prestasi. Yang ketiga tadi apa? Kan ada 3 poin tuh. Bukan, jadi ada 3 poin tadi. Yang pertama, karena prestasinya udah selesai. Terus yang kedua, kenapa? Prestasi. Terus yang ketiga apa? Kesepakatan bersama. Jadi tergantung ya. Jadi kontraknya masuknya di mana? Nah, kalau udah selesai ya otomatis, karena kan itu di bawahnya ada ini ya, tanggalnya ya. Kontrak ini akan berakhir setelah 1 tahun tanggal sekian gitu, udah selesai. Nah, baiknya memang dikonfirmasi secara lisan lagi, karena ada tipikal orang yang pelupa ya. Jadi untuk menghindari permasalahan di kemudian hari, sampaikan kita udah selesai kerjasamanya, foto dulu dong. Misalnya seperti